ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i dari kitab Muqaddimah Hadramiyah. Dan kita sudah masuk pada pembahasan tentang apa? Haji. Nah, mudah-mudahan dengan membahas haji ini kita sudah meniatkan haji sehingga mendapatkan pahala haji mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niat dulu, Pak. Adapun terjadi atau tidak, nah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Kitabul Haji wal Umrah, kitab tentang haji dan umrah. Haji itu artinya menuju. Disebut haji karena kita menuju ke Ka'bah. Umrah itu artinya ziarah. Disebut umrah karena kita ziarah ke Ka'bah. Jadi sebenarnya haji dan umrah itu sama. Karena orang haji pasti ziarah ke Ka'bah. Orang yang umrah pasti menuju ke Ka'bah. Hanya bedanya kalau haji itu disepakati wajibnya, kalau umrah itu diperselisihkan. Kemudian haji itu adalah haji yang besar, sementara umrah itu disebut haji yang kecil. Kemudian haji ini wajib sekali seumur hidup menurut mayoritas para ulama. Hasan al-Basri saja yang berpendapat wajib setiap 5 tahun sekali bagi yang jiwanya atau jasadnya sehat dan hartanya banyak. Tapi pendapat itu sangat lemah sekali. Beliau mengatakan huma, keduanya haji dan umrah, fardani adalah dua yang fardu. Wa syartu wujubihima, dan syarat wajibnya keduanya adalah satu al-islamu, beragama Islam. Yang kedua wal hurriyatu, dan merdeka. Yang ketiga wat taklifu, dan dia mukallaf. Yang keempat wal istita'atu, dan dia mampu. Walaha, dan untuk haji, untuk kemampuan itu syurutun, ada beberapa syarat. Di sini beliau membahas dua hal. Pertama, hukumnya haji dan umrah. Hukumnya fardu. Ini madhab Syafi'i, Pak. Tapi ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau haji sepakat wajib, tapi kalau umrah ada yang mengatakan sunnah. Nah, madhab Syafi'i mengatakan wajib sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, di sini perintah, berarti menunjukkan wajib. Tapi ringkasnya tetap ada perselisihan pendapat ya. Tidak bisa kita pungkiri adanya perselisihan pendapat. Kemudian masalah yang kedua, kapan menjadi wajib? Apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, kalau dia muslim, berarti orang kafir tidak wajib haji. Sehingga orang kafir tidak berhaji ya tidak masalah. Memang mereka belum wajib. Kapan menjadi wajib? Kalau sudah masuk Islam. Tapi meskipun tidak wajib atas mereka, nanti di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah karena tidak haji. Jadi maksudnya tidak wajib itu di dunia. Tidak perlu kita suruh orang kafir untuk haji. Kemudian merdeka, sehingga budak ini tidak wajib untuk haji. Karena budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh majikannya. Kalau mau haji harus izin kepada majikannya dulu. Kemudian syarat ketiga adalah mukallaf. Sehingga orang yang tidak mukallaf, seperti anak kecil, ini belum mukallaf, tidak wajib haji. Orang gila, meskipun sudah dewasa, karena tidak mukallaf, maka tidak wajib haji. Nah, mukallaf itu kan memenuhi dua ya. Yang pertama sudah balik, yang kedua berakal. Berarti kalau kecil belum balik, maka tidak mukallaf. Kalau tidak berakal, berarti orang gila itu contohnya, maka tidak mukallaf. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu. Nah, sehingga yang tidak mampu haji, seperti kita tidak mampu haji, atau rata-rata kita belum mampu haji, nah, maka tidak wajib haji atasnya. Kemudian walaha syurutun. Untuk disebut mampu ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, al-awwalu, yang pertama. Wujuduz zadi, adanya bekal. Wa aw'iyatihi, dan wadah-wadahnya bekal. Wa mu'nati dhahabihi, dan beban perginya. Wa iyabihi, dan pulangnya.
Nah, ini adalah eh, syarat pertama disebut mampu. Ada bekal. Misalnya untuk pergi ke Mekah, nah itu membutuhkan dana berapa, pesawatnya, kemudian makannya, kemudian juga keperluan-keperluan yang lainnya seperti hotel dan sebagainya. Ini semuanya harus terpenuhi. Asani, yang kedua adalah wujudu adanya rahilatin, kendaraan, liman bagi orang yang bainahu antara dirinya wa baina Makkah dengan kota Mekah itu marhalatan, ada jarak tempuh dua marhalah. Dua marhalah itu kalau dalam bahasa kita sekarang itu adalah 80 kilo. Jadi satu marhalah sama dengan berapa? 40 kilo. Nah, dua marhalah 80 kilo. Ini adalah jarak safar yang boleh untuk qashar. Menurut mayoritas para ulama. Nah, kalau jaraknya sudah seperti itu harus ada rahilah, ada kendaraan. Kalau dia nggak punya kendaraannya, ya berarti tidak wajib untuk berjalan kaki ke sana. Atau syaqqa, memberatkan, mahmalun, pikulan, liman bagi orang yang la yaqdiru, dia tidak mampu ala rahilati, atas kendaraan. Karena apa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Jadi seandainya tidak ada kendaraan, tidak mampu untuk mencari kendaraan, bisa kita pikul tapi berat. Nah, berarti tidak wajib. Walil mar'ati, dan untuk perempuan, ma'a, bersama, wujudi, adanya syarikin, orang yang bersyarikat. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya syarik itu adalah ada kalanya suami, ada kalanya mahram. Berarti kalau tidak ada suami, tidak ada mahram, maka tidak wajib haji bagi seorang perempuan. Meskipun dana ada, kendaraan ada, tapi mahram tidak ada, nah, tidak wajib. Wala tushtaratu, dan tidak disyaratkan ar-rahilatu, adanya kendaraan, liman bagi orang yang bainahu, antara dirinya, wa baina Makkah, dengan kota Makkah, aqallu, lebih sedikit, min marhalataini, dari dua marhalah. Wa huwa qawiyyun 'alal masyi, sementara dia itu kuat untuk berjalan kaki. Nah, jadi misalnya anak muda nih, rumahnya dekat kota Makkah, tidak sampai dua marhalah, tidak sampai 80 kilo. Misalkan cuma 5 kilo. Nah, dia tidak punya kendaraan, tetapi masih kuat berjalan karena dia anak muda dan tidak cacat. Nah, maka dia tetap wajib, Pak, meskipun berjalan kaki. 5 kilo kan lelah, ya nggak apa-apa, lelah. Karena lelahnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, kaunu dzalika kullihi, adanya hal itu semuanya, fadilan, sisa, andainihi, dari hutangnya, wa mu'nati, dan beban hidup, man, orang yang alaihi, tanggungan dia, mu'natuhum, untuk menafkahi mereka, zahaban, baik perginya, wa iyaban, maupun ketika pulangnya. Jadi yang disebut bekal tadi itu adalah bekal yang sudah sisa dari hutang. Artinya kalau masih ada hutang, meskipun dia punya bekal tadi, didahulukan hutangnya dulu, Pak. Jadi jangan sampai berangkat haji malah mendahulukan hajinya daripada melunasi hutangnya. Lunasi dulu hutangnya. Kalau hutangnya sudah lunas kok masih sisa, nah silahkan untuk haji. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu semangat, ya. Semangat apa? Haji. Nah, tapi utangnya belum dilunasi. Para ulama malah mengatakan orang yang mau haji atau mau safar, kalau dia itu punya hutang, itu harus minta izin dulu, Pak. Jadi misalnya saya mau haji, misalnya saya mau haji, tapi saya masih punya hutang. Nah, adabnya saya minta izin dulu kepada orang yang saya hutangi. Ya. Mohon maaf,
saya mau berangkat haji, boleh tidak? Ya. Kalau dia mengatakan, ora oleh, nih, utangnya sih, bayar sih. Nah, maka harus saya lunasi dulu. Nah, kalau dia izinkan, nggak apa-apa. Kemudian selain itu juga wa'an maskanin, sisa dari tempat tinggal. Wa khadimin, dan pembantu. Yuhtaju ilaih, yang dibutuhkan kepadanya. Nah, jadi nggak boleh kita jual rumah untuk haji. Akhirnya nggak punya rumah. Kasihan istrinya tidur di masjid. Nggak boleh, Pak. Ya, perlu maskan, perlu tempat tinggal. Namanya orang hidup, normalnya punya tempat tinggal. Bahkan kalau perlu pembantu, ya pembantunya jangan dilepas. Nah, zaman dulu pembantu itu budak ya. Jadi budaknya jangan dijual untuk haji, sementara istrinya butuh pembantu. Nggak boleh tuntolim kepada istri. Asalis, yang ketiga, disebut mampu adalah amnut tariq, aman jalannya. Ini seandainya lagi kondisi perang, sehingga tidak aman. Nah, meskipun syarat-syarat di atas tadi terpenuhi, itu belum disebut mampu. Karena jalannya tidak aman. Misalnya sekarang yang terjadi di Yaman. Kan lagi perang nih, Pak. Nah, orang-orang Yaman mungkin susah untuk berangkat haji dalam kondisi seperti ini, perang seperti ini. Nah, maka meskipun ada uang, tidak wajib haji. Ar-Rabi' yang keempat, disebut mampu adalah wujudu adanya azzadi bekal, wal ma'i dan air, fil mawadhi pada tempat-tempat al-mu'tadi yang biasa hamluhu minha. Membawanya air dari tempat tersebut bisa mani mislihi dengan harga yang semisal dia. Maksudnya harga yang normal. Wahwa itu adalah al-qadr, kadar harga allahiqu bihi yang sesuai dengan air tersebut fi dzalikal makani pada tempat tersebut waz-zamani dan waktu tersebut. Wa 'alafud dabbati dan makanan bagi kendaraan. Zaman dulu kendaraannya onta, maka perlu makanan juga fi kulli marhalatin pada setiap marhalah. Satu marhalah adalah 40 kilo tadi. Nah, maka kalau seandainya kita berkendara naik onta, sementara tempat yang kita lewati tidak ada air, maka tidak wajib haji. Karena nanti kalau kita lewati tidak ada airnya, kendaraannya mati di tengah jalan. Ini gambaran dulu ketika masih kendaraan pakai onta atau pakai kuda. Nah, kalau sekarang ya apalah yang penggantinya itu. Misalnya kita melewati satu tempat yang tidak ada penjual bensin. Dan bensin kita di tempat itu pasti habis. Dan tidak ada yang bisa membantu kita. Akhirnya kita harus mendorong mobil sampai ke Mekah. Nah, berarti nggak wajib. Meskipun gambarannya susah ya untuk zaman sekarang. Kemudian wala yajibu dan tidak wajib halal mar'ati bagi perempuan illa kecuali in kharaja ma'ahu jika keluar bersama dia zaujun. Ini mestinya ma'aha, bukan ma'ahu. Zaujun seorang suami, au mahramun atau seorang mahram, au niswatun atau beberapa perempuan thiqatun yang terpercaya. Ini madhab Syafi'i, Pak. Menjadi wajib apabila ada suami. Berarti kalau tidak ada suami dan tidak ada mahram yang lain, tidak wajib. Maka beliau mengatakan suami atau mahram. Kalau suami atau mahram tidak ada, dalam madhab Syafi'i masih bisa ditemani oleh wanita-wanita yang terpercaya. Tapi pendapat ini tidak disepakati oleh para ulama. Yang perempuan yang dipercaya ini tidak disepakati oleh para ulama. Maka di sini ada perselisihan pendapat. Yang dipilih oleh guru-guru kami hanya dua, yaitu suami sama mahram. Perempuan-perempuan terpercaya meskipun jamaah rombongan tetap tidak bisa bersafar. Hanya saja kalau ada orang-orang melakukan seperti itu dan mereka meyakini benar karena mengikuti mazhab Syafi'i, ya biarkan aja, Pak. Sehingga ringkasnya untuk kita lebih baik hati-hati, tapi kalau ada yang melakukan, ya biarkan. Toh masing-masing nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita nanti akan ditanya oleh Allah sesuai dengan amalannya masing-masing. Kamu kok berani haji padahal tidak ada mahram gimana? Nah, siap enggak kita menjawab pertanyaan Allah? Seandainya besok di akhirat kita bertemu dengan Allah, siap enggak jawab pertanyaannya? Kalau enggak siap begitu, ya sudah,
nggak usah pergi saja. Karena sesuai lafal hadisnya itu hanya disebutkan 2 tok. Mari kita lihat ya. La tusafir. Janganlah bersafar. Al-mar'ah, seorang wanita. Illa ma'adhi mahram. Kecuali bersama mahram. Illa wa ma'a zawjuha. Kecuali bersama suaminya. Audhu mahramin minha. Atau mahramnya. Cuma 2. Nabi tidak pernah menyebutkan atau wanita-wanita yang terpercaya. Enggak ada. Tapi jangan kita kemudian menganggap ini sesat. Enggak sesat. Jadi mereka mengatakan boleh bersama wanita-wanita yang terpercaya, ada dasarnya. Dasarnya adalah ketika Nabi sudah wafat, istri-istri Nabi ikut haji. Nah, berarti mahramnya siapa? Nah, mereka mengatakan berarti bersama wanita-wanita yang terpercaya. Tapi bagi pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan meskipun Nabi sudah wafat, bisa saja mereka itu pergi bersama mahramnya masing-masing. Hanya nggak diceritakan. Karena mahram kan tidak harus suami kan. Apakah ketika Nabi wafat berarti mereka tidak punya mahram? Belum tentu. Bisa jadi punya anak laki-laki. Karena kan rata-rata istri Nabi kan janda. Gitu. Nah, janda kalau sudah punya anak laki-laki, anaknya udah dewasa, bisa menjadi mahram. Atau punya adik, atau punya kakak, atau punya Pak D, atau punya Pak Le. Nah, bisa jadi mereka bersama mahramnya masing-masing, hanya nggak diceritakan. Kemudian al-khamis, yang kelima, disebut mampu adalah ayat buta, bahwasanya biasa tegak ala rahilah, di atas kendaraan, bi ghairi masyaqqatin, tanpa keberatan syadidatin, yang dahsyat. Nah, sehingga kalau sudah tua renta dan susah untuk naik kendaraan, maka sudah tidak wajib. Dia bapak kita sudah usia 100 tahun misalnya, Pak. Bisa dengan kursi dorong. Tapi kalau ditaruh di atas pesawat terbang, nah, dia langsung pusing, ya, kuming-kuming, nah, udah nggak wajib. Kalau masih mampu, nah, kita dudukkan, kita pegangi, nah, maka kalau tidak masyaqqah, tidak berat, maka masih wajib. Wala yajibu, dan tidak wajib alal a'ma, bagi orang yang buta, al-hajju, untuk berhaji, illa kecuali idza, apabila wajada, dia mendapati qaidan, orang yang menuntun. Nah, untuk orang buta kan nggak mungkin berjalan sendiri, Pak. Berjalan sendiri bisa masuk jurang dan sebagainya, tersesat jalan dan sebagainya. Wa man ajaza, dan barang siapa yang lemah anil haji, dari haji, binafsihi, dengan dirinya sendiri, wajabat alaihi, wajib atas dirinya al istinabah, minta digantikan orang. In, jika qadara 'alaiha, dia mampu terhadapnya, bimalihi, dengan hartanya, atau biman, dengan orang yang yuti'uhu, mentaatinya. Illa, kecuali idza kana, jika adalah bainahu, antara dia, wa baina Makkah, dengan kota Makkah, tuna masafatil qasri, kurang dari jarak qasar. Fayalzamuhu, maka wajib bagi dia untuk haji binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mampu haji dengan dirinya sendiri, misalnya tadi karena tua renta sehingga tidak bisa badannya itu bergerak, berjalan, maka dia harus istinabah, minta ganti orang lain. Nah, untuk minta ganti orang lain ini ada syaratnya. Syaratnya orang yang menggantikan kita harus sudah haji. Kalau dia belum haji, tidak sah untuk kita, sahnya untuk dia. Jadi misalnya kita bayar orang, kamu gantikan saya haji, ya. Kita bayar 20 juta, dia berangkat. Ternyata dia sendiri belum haji, Pak. Nah, hajinya sah untuk beliau. Berarti kita sama dengan bayari DE. Nah, maka harus orangnya sudah haji terlebih dahulu. Umrah juga sama, ya. Harus orangnya sudah umrah sebelumnya. Tapi di sini beliau mengatakan, kalau jarak tempuhnya kurang dari jarak safar, maka dia wajib berangkat sendiri. Sehingga yang istinabah tadi, yang harus minta ganti tadi, itu adalah kalau jaraknya sampai jarak safar 80 kilo. Kurang dari 80 kilo, nah, maka dia berangkat sendiri. Karena
ketidakmampuannya itu sebenarnya hanya tidak total. Berikutnya, faslun fil mawaqit, pasal tentang miqat-miqat. Istilah miqat ini ada dua macam. Ada miqat zamani, yaitu waktu untuk berhaji. Ada miqat makani, yaitu tempat untuk kita meniatkan atau mengihram, masuk ke dalam ihram. Maka beliau mengatakan, yuhrimu bil umrah, dia itu melakukan ihram untuk umrah kulla waqtin, setiap waktu, kapan saja bebas. Wabil haji, adapun ihram haji fi ashhurihi, pada bulan-bulan haji saja. Kapan itu? Wahia, yaitu adalah Syawalun, bulan Syawal, wa Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah, wa ashrun, dan 10 hari min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Ini dasarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumatun. Pada surat Al-Baqarah ayat 197. Haji adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Nah, bulan-bulan yang sudah diketahui ini maksudnya adalah 3 bulan yang disebutkan tadi. Syawal, Dzulqa'dah, 10 awal Dzulhijjah. Sehingga ini salah satu perbedaan antara haji dan umrah. Ya. Kalau umrah bebas kapanpun, kalau haji tidak bisa dilakukan selain di waktu khusus. Istilahnya itu ada dua macam ibadah. Ada yang muaqqatah, ditentukan waktunya. Ada yang ghairu muaqqatah, yang tidak ditentukan waktunya. Nah, umrah ini ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Tapi kalau haji ini muaqqatah, ditentukan waktunya. Contohnya apa lagi? Salat 5 waktu, itu muaqqatah. Salat sunnah mutlak, nah itu ghairu muaqqatah. Seandainya kita langgar gimana? Falau ahrama, seandainya seseorang ihram bihi dengan haji fi ghairi waqti, pada selain waktunya, in aqada, maka sah umratan, sebagai umrah saja. Jadi bukan batal total, tapi menjadi apa? Jadi misalnya seseorang pada bulan Ramadan, dia mendengar hadis mengatakan siapa yang umrah Ramadan senilai dengan haji bersama Nabi. Nah, maka dalam pikiran dia, karena ini senilai dengan haji, saya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Tetap sahnya sebagai umrah. Bahwa kita ulangi 1000 kali, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah jadikan ini haji, ya tetap nggak jadi. Karena waktunya tidak pas. Mungkin mirip seseorang niat sholat duhur jam 11 siang. Belum masuk waktu tuh. Nah, seandainya itu sah, itu hanya sahnya sebagai sholat sunnah atau sholat duha. Seandainya sah lah ya. Tapi saya tidak ngerti ya, apakah sholatnya sah atau tidak. Tapi kalau untuk yang haji ini, para ulama memfatwakan sahnya sebagai umrah. Berikutnya, wa man kana bi Makkah, dan barang siapa yang berada di Makkah, fayuhrimu, maka dia ihram bil haji, untuk haji, minha, dari kota Makkah. Wabil umrah, dan ihram untuk umrah, min, dari adna, paling dekatnya, al-hilli, tanah halal. Jadi kalau panjenengan berada di Mekah, misalnya panjenengan sudah masuk di hotel kota Mekah, kemudian panjenengan pengen melakukan ibadah umrah, Pak. Nah, jadi umrahnya sudah kemarin selesai, terus panjenengan masih di hotel, gitu. Di Mekah misalnya dikasih jatah 3 hari. Nah, hari Ahad sudah umrah, hari Senin masih di hotel. Mau umrah lagi gimana caranya? Min adnal hil, dari tanah halal yang paling dekat. Sehingga panjenengan keluar dulu dari Mekah. Kalau sudah keluar, misalnya di Tan'im, nah, kemudian panjenengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kemudian silahkan melakukan umrah. Maka ini bedanya antara haji dan umrah menurut mayoritas para ulama. Kalau di Mekah mau umrah, keluar dulu. Tapi kalau mau haji, nggak usah keluar, langsung dari hotel. Sehingga tanggal 8 hari Tarwiyah, panjenengan ketika haji kan sudah di Mekah kan. Nah, saat itu mau melakukan ibadah haji, langsung aja di tempat masing-masing, di kemah masing-masing. Labbaik Allahumma hajjan.
Hari tarwiyah kan mulainya dari Mina gitu. Nah, mungkin hotel kita udah berada di Mina. Udah dari hotel masing-masing, labbaik Allahumma hajjan. Jadi kalau orang Indonesia kan rata-rata hajinya tamattu. Nah, sehingga begitu berangkat dari Indonesia ke Madinah, kemudian masuk mikot ihram untuk umroh. Selesai umroh, kemudian pakai baju biasa lagi. Nunggu tanggal 8. Masuk tanggal 8, sudah berada di hotel Mekah kan? Nah, tinggal labbaik Allahumma hajjan, nggak usah kemana-mana. Ini menurut mayoritas ulama, Pak. Tapi menurut sebagian kecil ulama, lebih mudah lagi. Mau haji, mau umroh, sama. Nggak perlu kemana-mana. Jadi panjenengan dari hotel langsung labbaik Allahumma umrotan juga boleh. Ini solusi bagi orang yang suka bingungan. Disuruh ke luar, ke tanah luar Mekah, bingung dia. Saya nggak bisa saya. Nah, kalau nggak bisa ya sudah, kamu pakai pendapat yang kedua aja. Dari hotel, kemudian labbaik Allahumma umratan. Kalau mau ngulangi umrah yang kedua, ketiga, bagi yang berpendapat boleh mengulang-ulang begitu. Karena itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kita tidak bisa mengatakan sahih atau tidak sahih, tapi masyhur sama tidak masyhur. Karena masing-masingnya punya dalil. Saya pribadi cenderung pendapat yang membolehkan menyamakan dua-duanya. Umratan bisa. Kalau kita berada di Mekah loh ya. Kalau kita sudah berada di Mekah. Jadi bukan umrah yang pertama tentu saja. Kalau umrah pertama ya harus dari mikot. Nah, tapi setelah kita selesai umrah kan kita masih berada di Mekah. Nah, pas mau umrah yang kedua atau ketiga atau keempat atau kelima, nah itu nggak perlu keluar. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Nabi menyebutkan haji dan umrah, dua-duanya disebutkan berarti sama. Kemudian wa ghairul makki, adapun selain orang yang berada di Makkah, yahrumu, dia ihramnya bil haji untuk haji wal umrah maupun umrah itu minal miqat, semuanya dari miqat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita kalau umrah pertama kali ya harus lewat miqat. Karena kita kan datangnya dari Indonesia, berarti kita ghairul makki, bukan orang yang berada di Makkah. Maka harus lewat miqat. Kalau melewati miqat belum ihram bagaimana? Ya harus balik, Pak. Karena ihram di mikot sifatnya wajib. Namanya wajib itu harus dilakukan. Seandainya kita males balik, wah wis kebacut atuh iki. Mau balik sendiri khawatir ketinggal sama teman-teman, susah nanti carinya. Nah, silahkan lanjut nggak apa-apa, tapi bayar dam. Nah, pilih endi? Nah, pilih bayar dam, nyembelih kambing, atau pilih balik. Podo-podo ngetoke duit. Yang satu ngetoke duit untuk taksi, yang satu ngetoke duit untuk kambing. Ya, pilih mana terserah. Wahwa dan mikot tersebut litihamatal Yaman, untuk Yaman adalah Yalamlam. Ini nama tempat mikot orang-orang Yaman. Ya. Disebut juga Alamlam, Hamzah atau Ya sama aja. Karena huruf Hamzah itu bagi orang-orang Arab huruf yang paling susah. Sehingga mereka sering mengganti-ganti. Ya. Hamzah diganti wawu, diganti Ya, dan sebagainya. Wali Najdah. Adapun untuk Najd itu Qarnun, maksudnya Qarnul Manazil atau Qarnul Sa'alib. Wali ahli Irak, untuk orang-orang Irak, Dzatu Irqin. Nah, Dzatu Irqin ini yang menetapkan adalah Sayyidina Umar, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada perselisihan ya. Ada yang mengatakan ini dari Nabi, ada yang mengatakan Sayyidina Umar. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah ini dari Sayyidina Umar. Loh kok Sayyidina Umar buat-buat mikot gimana? Bukan buat-buat mikot. Tapi hanya narik garis lurus saja. Ini adalah misalnya ya, mikotnya di sini. Kemudian ada orang yang lewatnya sini, Pak. Ini Ka'bah di sini. Nah, dia lewatnya sini. Kalau dia harus nyerong ke sana, kejauhan. Nah, karena kejauhan, akhirnya di mana tarik garis lurus. Yang seandainya kamu itu lewat sini, maka sampai sini. Maka lewat sini, tapi garisnya lurus dengan sini mana? Nah, itulah yang disebut Datu Irqin. Jadi ini ditarik garis lurus oleh Sayyidina Umar, muncullah Datu Irqin. Dan dulu, para ulama-ulama kita itu sudah membuat tempat-tempat yang lain, tidak hanya Datu Irqin.
Dhatul Irkan kan hanya melewati salah satu dari 4. Jadi ini Ka'bah ya. Nah, itu gambarnya dikitari 4 miqat. Nah, sehingga dari manapun penjuru itu nanti bisa apa? Bisa bermiqat di situ. Nah, maka setelah Sayyidina Umar menarik garis lurus di Dhatul Irkin, akhirnya para ulama-ulama kemudian berikutnya mereka narik garis lurus di tempat-tempat yang lain. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Dan tempat-tempat yang sudah dibuat oleh para ulama itu biasanya ditulisi, di sini miqat. Jadi masjid biasanya mereka buat masjid, Pak. Jadi dibangun masjid, kemudian di situ ditulisi, ini miqat. Nah, seandainya masjid-masjid yang ada tulisan ini miqat, kok tidak termasuk dari 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu berarti buatan para ulama, tapi yang ditarik garis lurus seperti Dhatul Irkin. Nah, kemudian yang ketiga, wali ahli Syam, untuk orang-orang Syam, dan Mesir, dan Maghrib, Maghrib itu Maroko. Tiga tempat ini sama arahnya. Syam, Mesir, dan Maroko. Al-Juhfah adalah Juhfah. Nah, Juhfah ini pernah menjadi kota mati. Karena menjadi kota mati, akhirnya tidak dilewati. Akhirnya para ulama menarik garis lurus, muncullah tempat namanya Robir. Nah, jadi Robir ini bukan miqat sebenarnya. Sebenarnya. Tapi kenapa ditetapkan sebagai miqat? Karena satu, Juhfah sudah menjadi kota mati. Dua, dia segaris lurus dengan Juhfah. Maka sudah benar Robir itu ya. Tapi konon sekarang pemerintah Saudi memperbaiki lagi Juhfah sehingga bisa dipakai lagi wallahu alam. Adapun kita orang Indonesia, biasanya sini Pak, wali ahli Madinah. Untuk penduduk Madinah, karena kita lewat Madinah dulu, maka Dzul Hulaifah. Jadi masing-masing kita bebas lewat yang mana boleh. Seandainya kita lewat Yaman ya berarti Yalamlam. Seandainya lewat Najd ya berarti Qarnul Manazil. Seandainya lewat Irak berarti Dhatul Irkin. Seandainya lewat Mesir berarti Juhfa. Seandainya lewat Madinah ya Dzul Hulaifah. Dan ternyata istilah Dzul Hulaifah ini kurang populer di kalangan orang-orang Arab sekarang. Mereka lebih mempopulerkan nama lain yaitu Abyar Ali. Artinya sumur-sumur kali. Jadi kalau panjenengan tanya orang Arab yang tidak agamis, maksudnya tidak banyak belajar agama, di mana Dzul Hulaifah, belum tentu mereka tahu. Karena istilah yang berada di pasaran mereka itu adalah Abyar Ali. Jadi kalau panjenengan tanya, di mana Abyar Ali? Insya Allah kabeh ngerti. Di mana Dzul Hulaifah? Nah, belum tentu. Kalau orang-orang yang suka pengajian ya pasti paham. Fa in jawazal miqat, apabila dia melewati miqat, muridan lin nusuki, padahal menghendaki ibadah haji atau umrah. Thumma ahrama, kemudian dia ihram, padahal sudah lewat. Fa alaihi damun, maka wajib baginya untuk membayar dam. Illam ya'ud, jika dia tidak kembali ilal miqati, kepada miqat, qabla talabbusi, sebelum dia masuk binusukin, dengan nusuknya. Nah, maka suruh pilih balik atau pilih lanjut. Kalau balik, ya sudah, berarti Anda sudah sesuai jalur. Tapi kalau tidak mau balik, ya berarti membayar dam ini tadi. Nah, ini sudah kita bicarakan tadi. Tapi ini hukum khusus bagi orang-orang yang memang niatan untuk nusuk, untuk haji atau umrah. Kalau panjenengan tidak ada niatan untuk haji umrah, silahkan melewati miqat, nggak ada masalah. Pernah para sahabat itu melewati miqat. Kemudian mereka pada ihram. Selain satu orang, Abu Qatadah. Dia tidak ihram. Karena memang dia diutus oleh Nabi. Kamu saya utus melakukan sesuatu. Akhirnya dia sibuk dengan apa? Tugasnya tadi. Nah, sehingga dia tidak ada niatan untuk haji atau umrah. Sehingga seluruh sahabatnya itu ihram, dia tidak ihram. Nah, begitu melewati perjalanan, tiba-tiba ada kuda zebra lewat. Nah, para sahabat-sahabat pada ketawa-ketawa. Ketawa kenapa? Wah, ini seandainya kita tidak ihram, halal untuk kita buru ini. Nah, tapi mereka karena sedang ihram, ya tidak berani berburu. Nah, melihat sahabat-sahabatnya tertawa, Abu Qatadah paham, ini opok ya dong guyu. Akhirnya dia toleh-toleh. Oh, enek zebra. Akhirnya langsung dia kejar zebranya. Abu Qatadah kan ahli panah dia, ahli perang. Akhirnya zebranya ketangkep, disembelih oleh Abu Qatadah.
Habis itu dibagi-bagi sama sahabat-sahabatnya. Ayo makan, makan, makan. Nah, maka sahabatnya nggak berani. Wah, ini tadi dia tahu gara-gara kita ketawa-ketawa. Berarti kita ikut andil nih, berburu ini. Akhirnya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, orang yang sedang ihram boleh memakan hasil buruan. Yang penting dia tidak berburu, dan orang yang berburu tidak berburu untuk dia. Abu Qatadah ketika berburu untuk siapa? Untuk dirinya. Tidak ada niatan untuk sahabatnya. Nah, maka berarti halal. Akhirnya Nabi ikut makan. Maka halal. Kemudian wal ihramu, dan berihram minal miqati, dari miqat. Itu afdal, lebih utama, min baladihi, daripada berihram dari kotanya masing-masing. Kenapa beliau mengatakan begini, Pak? Karena ada pendapat yang mengatakan lebih afdal kita bermikot dari tempat kita masing-masing. Itu enggak benar. Boleh, sah. Jadi dari Jakarta kita sudah berihram, sah. Misalnya, panjenengan khawatir nanti kalau melewati dengan di atas pesawat. Kan biasanya kan melewati mikot kan diberitahu. Ini 10 menit lagi akan melewati mikot. Biasanya begitu. Nah, panjenengan khawatir pas diberitahu panjenengan ketiduran. Akhirnya panjenengan ngambil jarak saja. Sejak dari Soekarno-Hatta sudah pakai ihram, sudah labbaik Allahumma umratan. Sahnya sah, tapi kalah afdol dengan yang menunggu di miqat. Sehingga kalau sudah diberitahu 10 menit lagi melewati miqat, nah panjenengan siap-siap, 10 menit tenang. Nah, kalau khawatir nanti 10 menit sudah kebablasan, ya berarti ihramnya diulang lagi. Bukan balik, diulang maksudnya 2 kali. 10 menit diberitahu kan, 10 menit akan melewati miqat. Nah, kita langsung labbaik Allahumma umratan. Terus setelah 10 menit betul, kita lagi labbaik Allahumma umratan. Kalau seandainya yang kedua ini pas di miqatnya, berarti kita sudah mengambil yang afdol. Kalau ternyata yang kedua ini sudah kelewatan miqatnya, berarti kita sudah sah karena tadi sudah ihram. Nah, jadi ringkasnya, intinya kalau kita dari miqat pas itu lebih afdol daripada sebelumnya. Adapun hadis yang mengatakan bahwasanya engkau kalau berada di Baitul Maqdis, kemudian engkau ihramnya di Baitul Maqdis sampai melewati ke Baitul Maqdis tadi kan lewatnya di sini ya, Jufah. Sampai di Jufah kemudian kamu sudah ihram sejak Baitul Maqdis. Itu pahalamu lebih besar. Itu hadis yang dhaif. Makanya karena hadis yang dhaif, beliau mengatakan ihram dari miqat lebih utama daripada di negaranya masing-masing. Tapi sahnya sah. Dan tidak disebut sebagai batal atau rusak, tidak. Makanya kalimatnya apa? Afdal, lebih utama. Lebih utamanya menunjukkan bahwa yang satunya sah. Seperti misalnya sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Itu dua-duanya sah. Dan seluruh para ulama mengatakan sholat sendiri sah. Kecuali Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan sholat 5 waktu sendiri tidak sah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu cerita. Imam Malik negur seseorang. Dia dari Masjid Nabawi ingin umrah ke Mekah. Di Masjid Nabawi dia sudah melakukan ihram. Labbaik Allahumma umratan. Oleh Imam Malik ditegur, kamu jangan ihram di sini. Ihram tuh nunggu sampai di Dzulhulaifah. Belum sampai Dzulhulaifah jangan ihram. Maka dia mengatakan, wahai Imam, saya cuma beberapa langkah saja. Karena memang dari Masjid Nabawi sampai Dzulhulaifah nggak jauh. Paling 3 kilo atau berapa ya. Sehingga nggak jauh. Maka Imam Malik marah-marah. Kamu melakukan bid'ah. Ya. Menganggap sesuatu ini lebih baik daripada yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Imam Malik mengkeras. Ya. Jadi awalnya ibadah itu betul-betul sesuai dengan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik haji kalian. Demikian juga manasik umrah. Nah, maka ibadahnya harus sesuai. Karena itu kalau tidak ikhlas tidak diterima, kalau tidak sesuai ajaran Nabi juga tidak diterima.
Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya insya Allah tentang rukun haji dan umrah apa saja. Karena ibadah haji dan umrah ini amalannya dibagi satu rukun, dua wajib, tiga sunnah. Kalau untuk sholat kan cuma dua kan, wajib sama sunnah. Tapi kalau untuk haji tiga, ya. Rukun, wajib, sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan silakan.